Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fahrizaki dari kelas 2B Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Saya akan membahas tentang balance modulator. Balance modulator sendiri adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk melakukan modulasi dengan menggabungkan sinyal informasi dan sinyal pembawa dengan tujuan menghasilkan keluaran berupa frekuensi sideband, yaitu upper sideband dan lower sideband, tanpa menyertakan sinyal pembawanya. Langsung saja, kita langsung mulai merangkai rangkaian balance modulator. Pertama dulu kita letakkan dulu sebuah dioda. Dioda yang digunakan yaitu 1N4007G ini. Kita memerlukan 4 buah diodanya. Lalu dua dioda di bawah ini, dioda 3 dan dioda keempat, kita balikkan arahnya. Lalu kita sambungkan semua dioda ini. Dioda 1 ke dioda 2 dan dioda 2 ke dioda 4. Dioda 4 ke dioda 3 dan dioda 3 ke dioda pertama. Lalu kita membutuhkan dua buah trafo. Di sini namanya transformer. Yang kita gunakan adalah 1P, 1S, tap. Dan untuk trafo kedua kita balikan arahnya. Lalu kita juga membutuhkan function generator, dua buah function generator. Dan dua buah ground. Nah, untuk trafo pertama kita hubungkan kepada di antara dioda 1 dan dioda 2. Bagian atasnya dengan bagian bawahnya kita hubungkan kepada antara dioda 3 dan dioda 4. Dan trafo kedua kita hubungkan yang di bagian atasnya ke antara dioda 2 dan dioda 4. Di bagian bawahnya begitu juga di antara dioda 1 dan dioda 3. Untuk function generatornya, function generator pertama ini kita hubungkan kepada trafo pertama. Untuk positifnya bagian sini dan negatifnya. Lalu ground trafo pertama kita hubungkan kepada positifnya function generator, dan bagian negatifnya function generator kita hubungkan kepada ground. Begitu juga untuk trafo kedua, groundnya trafo kedua kita hubungkan ke ground. Lalu kita juga membutuhkan sebuah resistor 1K, 1 kilo ohm. Saya ambil, kita balikkan dulu. Untuk bagian trafo ini kita hubungkan kepada resistor, dan untuk bagian bawahnya kita kasih kepada ke ground. Untuk rangkaian selanjutnya, di bawahnya kita memerlukan sebuah induktor. Kita menggunakan induktor 1
0,6 mili Henry dan 2 buah resistor. Yang pertama resistor 10K, saya ubah aja. Ini kita ubah jadi resistor 10K. Lalu yang ini kita putar dulu. Resistor selanjutnya yaitu dibutuhkan 30 ohm. Lalu kita hubungkan antara resistor kedua ini dengan induktor, dan induktor ini ke resistor ketiga yang 30 ohm. Lalu kita membutuhkan sebuah spektrum analyzer dan osiloskop untuk menampilkan sinyalnya. Yang kita gunakan adalah 4 channel osiloskop 4 channel. Sebelum itu kita tambahkan dulu ground di bawah ini untuk menyambungkan antara resistor ke ground. Oh ya, tak lupa pula kita gunakan juga kapasitor. Maaf, saya lupa kapasitornya. Kita menggunakan kapasitor 530 nano. Vektor dulu, lalu hubungkan bagian bawahnya ke ground, dan kita sambungkan ke bagian ini. Lalu untuk osiloskopnya, kita channel A kita letakkan pada antara function generator pertama dan trafo pertama. Channel B kita hubungkan di antara trafo pertama yang menyatu kepada di antara dua dioda ini, dioda 1 dan dioda 2. Saya ubah dulu warnanya lebih bagus. Oh ya, saya lupa, mohon maaf. Untuk R2 ini kita sambungkan kepada trafo kedua ini, dan trafo kedua dan resistor. Lalu lanjut lagi kepada osiloskopnya. Untuk channel ketiganya atau channel C nya kita hubungkan kepada resistor pertama yang di antara trafo 2. Lalu channel keempatnya, channel D nya kita hubungkan ke rangkaian di bawah ini di antara R3 dan induktor pertama ini, R1. Terus spektrum analyzernya, bagian in-nya kita hubungkan kepada channel 4 osiloskop tadi, dan T-nya kita hubungkan ke ground. Di sini saya ubah dulu warna pada channel ketiga, channel C, dan channel keempat, channel D. Tak lupa juga kita dulu sebelum itu kita mau ubah dulu perbandingan pada trafonya, yaitu 10:1:1. Dan juga kita tambahkan ground kepada osiloskopnya. Nah, saat itu kita jalankan programnya.
kita jalankan rangkaiannya. Maaf, sebelum itu kita atur dulu function generatornya. Pada function generator pertama, kita atur frekuensinya 1 kHz dan PP-nya 1. Untuk function generator kedua, kita ubah juga frekuensinya menjadi 10 kHz dan amplitudonya 1 pp juga. Nah, baru kita jalankan dan kita lihat hasil dari osiloskopnya. Setting dulu dari jadi reverse dan kita ubah skalanya menjadi 200. Untuk channel A kita atur dulu bagian posisinya paling atas, channel B nya juga, channel C nya tetap di tengah, channel D nya di bagian bawah. Untuk channel D nya kita ubah dulu skalanya menjadi cukup 5 mV per def, turun lagi ke bawah. Nah, inilah hasil dari balance modulatornya. Sekian dari rangkaian yang saya bikin dan dari pembahasan saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.